Oke, kita lanjutkan project kita. Kemarin posisinya adalah kita sudah berhasil membuat tampilan untuk login, kemudian juga logoutnya bagian ini. Sekarang kita masuk ke bagian database. Oke, project kita adalah menambahkan menu di sini, manage user. Nanti kita akan berurusan dengan bagaimana menampilkan atau mengambil data dari database, kemudian nampilkan, kemudian menambahkan, mengedit, kemudian juga menghapus, atau istilahnya adalah CRUD, create, read, update, delete. Menunya di sini nanti kita tambahkan menu manage user, di sini nanti kita tambahkan menu menu menampilkan, kemudian menu menambahkan, edit, dan nanti kita coba cek. Oke, kita ubah tampilannya dulu. Kita close. Bisa close all dulu. Oke, saya masuk ke bagian menu. Nah, itu adalah menu sidebar ya. Admin, body, sidebar. Oke, Ctrl F, coba cari apa deh, application. Oke, dia ini saya ganti menjadi kelola user. Oke, kelola user. Kemudian di sini saya ganti menjadi tampilkan. Tampilkan user, tambah user. Oke, refresh. Oke, kelola user, tampilkan user, tambah user. Oke. Oke, untuk mengelola user, karena kita berurusan dengan tabel, kita pasti nanti akan membuat root, kemudian juga membuat controller. Tapi sebelum membuat root, saya buatkan dulu controllernya. Nah, controller di sini saya coba organisasikan buat new folder, dimana ini adalah khusus untuk backend. Nah, kemudian saya mau buat controller di sini. PHP artisan make controller di folder backend slash namanya user controller. Oke. Oke, ini sudah dibuat. Oke, kita mulai dari sini. Kalau ini diklik, kalau di sini chat HTML, kita ubah ke manggil root. Kita mulai dari sini. Root, kemudian dalamnya kita kasih nama user.view ya. Kemudian dari root ini otomatis kita akan simpan dulu, masuk ke view, ke root saja. Kita copy contohnya ini dan buat root.
V, ini berarti user, view, kemudian di sini user, view, kelasnya adalah fungsinya user view. Oke, karena kita memakai user controller sama seperti ini ya, maka kita perlu memanggil dia juga, memanggil maksudnya import. Kita coba lihat, buka user controller, ya ada copy ini ya. Oke, kita ke sini, terus nama kelas yang simpen. Habis dari sini dia akan ke user controller, kita buatkan fungsi namanya harus sama dengan yang di sini, yaitu user view. Oke, kita cek dulu DD ini diagram, kita coba tampilkan teks untuk memastikan bahwa root kita sudah benar. Ini hanya perintah kayak print ya, untuk menampilkan bahwa alur kita kalau diklik dia menuju ke sini. Ada satunya berhasil masuk user controller, kemudian user view. Oke, kita coba bisa simpan dan di refresh. Kelola user, tampilkan user. Nah, ini berhasil masuk. Oke, berarti kita klik, kemudian linknya meminta rootnya ke controller, jadi alur itu sudah benar. Oke, kita coba ke root. Ya, ada alternatif untuk membuat root kalau itu ada istilahnya di bawah user ini banyak sekali, maksudnya di bawah user ini ada user view, user add, user apa, bahkan udah banyak. Anda bisa grup root itu dengan menggunakan root yang dimulai prefix dengan kata users, kemudian group, function. Sorry, ini saya sebenarnya fungsinya kayak gini ya, titik koma, kemudian dalamnya function, kurung, maka jadi agak lebar. Coba ini dibawa ke dalam, Ctrl X, tab, Ctrl V. Apa yang terjadi? Ctrl S. Saya coba kalau user, perhatikan bagian atas ya, tampilkan user. Tampilkan user. Oke,
kayaknya cuman hanya masalah refresh belum ini. Kalau user, tampilkan user. Oke, udah masuk. Anda lihat di sini ada user view ya. Jadi kita langsung ke user ini aja. Usernya nggak usah. Berarti ini diganti langsung view. Oke, user view. Oke, kita cek Ctrl S, kemudian back, refresh ya. Kalau user tampilkan, oke, user view langsung ya. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke controller. Oke, kita isi fungsi ini dengan mengambil data dari database. Sebelum kita akan memakai kelas user, kita mau akses tabel user, maka perlu memanggil modelnya dulu. Maka di sini ya. Maka di sini use up backslash model slash user. Oke. Jodan all data user sama dengan panggil fungsinya user dari dua all ya. Ini sama dengan select bintang, maka semua data diambil dan ditaruh di variable all data user ya. Atau cara lain yang lebih umum digunakan adalah membuat array, karena kadang-kadang untuk sebuah form kadang-kadang kita tidak hanya ngirim dari satu tabel, kadang-kadang dari contoh kita membuat form untuk kasir ya, penjualan, kadang-kadang kita perlu ngirim data user, kirim data barang, dan itu ketimbang banyak variabel kita bisa mengemasnya dalam array ya. Kita buat array data, kemudian di sana ada field all data user ini sama dengan yang atas itu user all. Oke, itu sama aja. Kalau mau ngambil dari tabel lain, kita juga data apa ketimbang variabelnya banyak, sehingga ketika waktu ingin membuka sebuah form return ya, ini kan datanya diambil ya dari database dengan user all, begitu sama dia dengan perintah select bintang from tabel user, maka data-datanya kemudian ditaruh di array data bagian field ataupun bagian index all data user. Kemudian datanya sudah dipegang oleh variabel data, kemudian kita perlu membuka sebuah tampilan dengan menggunakan perintah return view, kemudian nanti kita cari dia di backend titik user.view user. Oke. Nah, untuk mengirim data kita bisa menggunakan data. Kalau dengan menggunakan model yang pertama, maka pengirimannya bisa banyak, jadi akan banyak koma di sini ya. Lebih baik dijadikan satu array.